Saudara-saudara, mari kita mohon ibadah ditakbiskan. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi, hadirlah di tempat ini dengan kekudusan-Mu dan dengan menguasai kami dalam damai sejahtera-Mu, supaya terberkatilah umat-Mu dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, keluarga dan pemberi kehidupan kepada anak-anak manusia. dalam nama Yesus Kristus, Tolong ampuni anak-anak, dalam nama Roh Kudus, penghibur yang telah mengubah kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah ini terambil dari Amsal 14 ayat 26. Anak sekolah minggu mulai. Ya, ulangi anak-anak sekolah minggu membaca. Mulai. Tuhanlah perlindunganku. Seperti apakah yang engkau hidupi sekarang ini? Dan dunia seperti apakah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus? Dunia yang sama, yaitu dunia yang penuh kemelut persoalan dan beban yang tak pernah selesai. Apakah engkau takut dan cemas dengan dunia ini? Aku akui memang hampir pernah putus asa dan kehilangan harapan, lemah, kecewa, dan berbeban. Namun aku punya Yesus, gembalaku yang telah memberi kehidupan. Dalam dunia penuh kemelut. Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Mari kita baca bersama, mulai. Sejauh timur dari barat, demikian juga menjauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti yang kasih kepada anak-anaknya, demikian kasih sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Iblis itu musuh kita. Damai di hati, Damai di hati. Shalom. Semua anak sekolah minggu pendeta undang berdiri. Dengan Enci dan Engku. Ya, oke. Silakan Enci, Engku, anak sekolah minggu berdiri. Ya. Jawab nih. Anak sekolah minggu. Coba terbayar. Ada sukacita? Ada. Wah, beri kemuliaan dulu kita. Silakan duduk. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang sedang dalam bulan peduli anak. Jadi dimintakan bahwa seluruh konsentrasi pelayanan maupun perhatian kita hendaklah kepada anak-anak. Mengapa? Karena anak-anak ini adalah masa depan gereja kita. Kalau di statistik gini, saya cerita statistik dulu, orang piramid terbalik ya. Dari hampir 900 jiwa warga Gemim, paling besar adalah porsi lansia. Kemudian kedua adalah bapak ibu. Orang kan ada 248.000 kakak Gemim. Kemudian porsi ketiga yang besar adalah pemuda. Itu ada sekitar 120.000 pemuda Gemim. Kemudian dia kecil sekali, remaja 50.000 jiwa. Dan umur 11 sampai 0 atau 0 sampai 11 ada hampir 120.000. Mari orang berprediksi. Kalau Pak Penatua Marlon ini jago sekali. Nih,
andai kata ini 120.000 anak 0 sampai 11, satu waktu dorang yang memang jadi pasangan usia subur, ya berarti dalam 11 tahun. Kalau dorang sekarang cuma ada 120 ya ribu, andai kata anak gemim kawin dengan anak gemim, berarti apa? Cuma ada 60.000 kakak. Sedangkan orang sekarang 248.000. Nah, gemim mengecil, ya. Dan kalau nanti ledong kawin penuh anak cuma 2, berarti gemim lama-lama lebih habis. Yang mau ganti itu peran di kota Manado ini tentu akan datang dari luar. Mengapa? Setelah diteliti, warga gemim umumnya cuma suka 2 anak, malah lain-kali 1, dan itu sangat berbahaya. Satu waktu gemim akan habis kalau dia ke piramid terbalik ini. Katanya guru-guru sekolah minggu yang masih muda, penatua sekolah minggu masih muda, bikin adik banyak-banyak. Yang penting ada sertifikat halal, ya. Pendeta kasih contoh nih, adik-adik kasih ingat mama papa, itu ketua sinode anak ke-8, itu gubernur anak ke-10. Kalau umpamanya DP mama sudah nak melahirkan ke-9, ke-10, dia ada gubernur Dodo Kape. Begitu lagi kalau itu ibu Oma Arina nenek melahirkan, ya, cuma sampai ke-7 nyata ada ketua sinode Arina. Ternyata Tuhan jaga pakai itu anak-anak yang memang so di ujung, ya. Jadi contoh, Daud itu anak ke-8, jadi raja di Israel. Pak Penatua Marlon berapa tuh anak? Aduh, cuma 1. Bapak apa jodoh selama ini? Pak Jeffrey berapa? 2. Aduh, badan gue besar. Kalau di Israel pasti Pak Jeffrey anak ada 20, ya. Karena ada di Yudea cuma 2. Jadi hasil penelitian yang kedua, banyak juga keluarga kami takut dengan banyak anak, nantinya dia tidak bisa dibiayai, kesejahteraan berkurang dan lain-lain, ya. Padahal bukan itu tujuan. Baca di Alkitab, beranak cuculah kamu. Jadi yang masih muda dan yang baru mau kawin, tanamkan cita-cita, bikin banyak-banyak adik, for Tuhan dan for gemim. Amin. Ada yang tantang Pak Pendeta, "Bong, siapa mau kasih makan?" Jangan takut, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Dengar dulu apa dia nama kalau anak dapanya, dengar dulu penatua pengumuman. Selamat sore, sebentar malam ada ibadah kolom pada keluarga A, sekaligus ibadah syukur keluarga. Mohon kehadiran jam 7. Bawa semua anak-anak. Pasti makan free. Ini. Jadi jangan terlalu takut apa tuh mau makan dan minum. Sekolah pun sekarang so banyak yang free. Ini ada bayar. Ya. Yang masalah sekarang adalah orang ingin yang yang hebat, yang besar. Ingat baik-baik, orang mau jadi tabayan, mau jadi besar, bukan karena sekolah, tetapi orang kamu suka tabayan mau jadi besar, semua karena Tuhan. Amin. Didik tuh anak itu beriman, sama dengan bulan peduli anak. Diminta orang tua, mama, papa, juga oma, opa, banyak ya memberkati itu anak. Kasih tahu ke Tuhan supaya kasih masa depan pada orang.
Satu waktu kami pelayanan anak di daerah Likupang, barang enak mau bilang kalau di jemaat mana. Kupang itu anak kecil, perempuan. Sini deh. Nana kalau besar mau jadi apa? Nana cita-cita. Dia bilang tahu. Nah, maksudnya Nana mau jadi tentara, mau jadi pendeta, mau jadi dokter. Nana suka mau jadi apa? Dia ulang memang tahu. Bukti apa ini anak tahu terus. Mana dia mama? Dia mama katanya sini. Anak ini bercita-cita kalau besar mau jadi apa? So 7 tahun. Dia mama bilang setahun. Ya Tuhan, turunan setahun. Masih kecil orang sudah kasih semangat ke anak-anak kalau mau jadi apa. Ya. Kalau kau anak laki-laki suka mau jadi tentara, silakan. Oh, pendeta ganti. Mari maju anak laki-laki, maju. Dek, kalau anak besar, cita-cita mau jadi apa? Gue bilang, tentara pendeta. Oh tentara, bagus. Kenapa anak dek suka jadi tentara? Supaya pendeta mau pegang senjata. Oh, kenapa adik suka mau pegang senjata? Kau dia jawab, kalau kita sudah senjata, tak mau tembak tapi papa. Oh, lagi nih pendeta. Ricky bilang, siapa mau tembak papa? Papa pukul-pukul pak mama. Anak lihat-lihat, ya. Akhirnya pendeta bilang, mana DP mama? Lambaikan tangan. Pendeta bilang, biar dulu situ ya. Nanti kelar ibadah mau cerita. Iya. Kelar ibadah, dia mama memang bilang, duh kali papa sumabu, dan kali kita dan anak kurang jalan. Jadi ya ini tuh bahaya. Kekerasan terhadap istri dan anak. Tapi justru di bulan peduli anak, jangan dulu orang berdoa untuk orang kepentingan, tapi doakan dulu anak-anak kita. Amin. Supaya mereka jadi pemilik masa depan yang hebat. Ya. Jadi tanamkan cita-cita. Mau jadi apa? Dokter, bagus. Mau jadi apa? Mau jadi tentara. Mau jadi apa? Polisi. Boleh asal dengan Freddy Sambo. Ya. Gitu. Jadi kita mesti tanamkan, ya, Pak anak-anak, bagaimana terang hidup, ya, punya masa depan. Nah, nanti minta, ya, penyertaan Tuhan, sebab Allah turut bekerja dengan semua orang yang mengasihinya dan dikasihinya. Bulan anak atau pekan atau peduli anak, ketuanya Ibu Wakil Wali Kota. Orang ada muka sama-sama di kantor gubernur, ya, dan diminta supaya setiap jemaat bikin ini pekan peduli anak. Pendeta senang. Ternyata di Yudea ini masih banyak anak kecil. Nah, kalau masih banyak anak kecil, berarti di sini masih banyak mama-mama muda dan papa-papa muda. Ya. Kalau lihat masih 45 tuh umur, tambah tuh adik. Ya. Maka kalau dua sudah jauh, yang seweles dan segala macam, sudah tidak muda. Ya. Nah, ini firman mengasih ingat petoran, ada 2 bagian. Adik-adik, pendeta mau baca cerita sedikit ya. Nah, dengar pendeta mau baca cerita. Ada tuh anak kecil, taruh dia nama Alo. Ini Alo, berjalan dengan DP papa jalan sehat. Nah, hari Sabtu pagi. Sementara mau berjalan, kong ini Alo tanya begini, Papa, boleh tanya? Berjalan, iyo. DP papa kira Alo mau minta minuman sehingga beli minuman. Papa boleh tanya? Iyo. Papa, besar bagaimana dan Tuhan? Ikut DP papa tas tok. Kau DP papa berdoa, oh Tuhan, kasih kemari hikmat tanggung jawab tapi anak. Besar bagaimana ini Tuhan? Sebesar apa tuh Tuhan?
Dia papa angkat kepala berdoa, Tuhan tolong kasih dia lihat pesawat lewat. Kemudian papa bilang, halo Tuhan besar rupa pesawat sana. Alok lihat, besar begitu dan Tuhan Pak. Iyo, kan di sini jalur lewat pesawat. Iyo, berjalan Pak. Dia berjalan, akhirnya dapat tanpa istirahat. Alok bilang begini pada papa, Pak, berarti kote Tuhan besar cuma begini kan? Siapa cuma begini? Tadi gua seberapa tuh pesawat lewat, adek coba ukur cuma begini. Berarti Tuhan kan cuma begini. DP papa bilang, halo, karena ngana lihat dari jauh tuh pesawat, jadi ngana kira tuh pesawat kecil, cuma begini. Itu pesawat itu besar sekali. Kalau badekat, itu pesawat besar. Sama dengan Tuhan. Kalau orang lihat dari jauh tuh Tuhan itu kecil. Maka kalau orang berdekat dengan Tuhan, Tuhan itu besar. Amin. Aku apa? Dia bilang, kalau bilang tadi memang cuma kecil lewat-lewat. Dia papa bilang, begini. Papa ada teman yang kerja di Perum Angkasa Pura di bandara. Nanti mau tanya dia, kalau mana boleh berdekat lihat pesawat. Iyo dah Pak. Orang dapat waktu pergi. Sampai ke sana alok bilang begini, Tuhan, Papa, siapa? Besar sekali kote itu pesawat. Nah itu, nanti orang naik turun besar. Tuhan besar sekali. Dia bilang, berarti dan Tuhan besar sekali kan Pak? Iyo, asal ngana selalu dekat dengan Tuhan, ngana merasa tuh Tuhan itu besar. Maka kalau ngana cuma jauh dengan Tuhan, ngana cuma mau jadi penonton. Dengan lihat Tuhan kecil, seolah-olah ngana ada kuasa dan tidak berpengaruh. Sampai Allah bilang, aduh makasih Papa, suka saya lihat. DP papa bilang, begini jodoh Allah, ngana mau suka naik pesawat. Iyo, nanti orang atur waktu. Akhirnya satu waktu orang naik pesawat. Orang naik pesawat, naik tangga. Pramugari bilang, selamat datang dengan senyum. Ada pakai seragam. Allah bilang, digaga ramah-ramah kote orang di dalam kan Pak? Iyo, antar lagi tanpa duduk lagi, kasih pakai lagi seat belt. Aduh Pak, senang kote ada lagi di televisi. Waduh, dia PAC le serap. Waduh, lihat semua orang ya tertib di dalam. Waduh, ada makanan. Kemudian take off bagus, landing juga bagus. Allah bilang, aduh Pak, apa dan DP arti ini? Apa? Adik justru terangkan Papa. Allah bilang begini, Pak, kamu cerita pada teman-teman sekolah minggu. Apa? Jangan cuma lihat Tuhan Yesus dari jauh, tapi harus mendekat pada Tuhan Yesus. Sesudah dekat Yesus, mesti masuk pada Tuhan Yesus hati, masuk dalam hadirat Tuhan. Rupa dah masuk dalam pesawat. Setelah di dalam pesawat, nanti Tuhan antar terbang tinggi. Artinya kalau dalam hadirat Tuhan, masuk dalam kemuliaan Tuhan, biar Tuhan tuntun anak-anak semua hidup. Orang semua hidup. Sampai tu Papa bilang, hebat sekali tapi anak mengilustrasikan ini. Artinya juga mau bilang pada orang semua, orang-orang dewasa, jangan cuma jadi penonton ketika orang datang beribadah pada Tuhan, tapi orang harus masuk dalam hadirat Tuhan, rasakan Tuhan, nikmati Tuhan, hidup bersama Tuhan, maka di sanalah kita akan merasakan kepuasan hidup bersama Tuhan. Amin. Amin.
indah sekali. Jadi orang mesti masuk dalam Tuhan. Sebab kalau orang sudah datang di gereja, dia lesu duduk, dia cuma mau nonton, siapa tuh pembawa warta acara, siapa tuh mau menyanyi, dia cuma nonton terus. Dia cuma baca-baca di layar, ujak lagu, dia sendirinya tak aktif. Semua ada menyanyi, dia cuma haga-haga orang menyanyi. Semua ada berdoa, dia haga-haga orang berdoa. Nah, ini bahaya. Ya, bisa saja dia dapat tahu siapa tuh Kadim. Di belakang pendeta saya siapa? Dia khotbah panjang sekali. Ya, nah sudah soalnya tidak bagus DP ibadah, DP suasana sudah tidak ada di hadirat. Karena jauh, dia lihat Tuhan sudah terlalu jauh. Belum kalau pendeta sementara khotbah, dia begini, so kita di jahantam ini, sentimen nih pendeta ini. Ya, nah so lebih bahaya. Untung juga kalau datang di Yudea ini kita hati bangga, sebab kita kalau datang sini banyak tapi saudara sini. Ada Pak Wakil sama model, ada Pak Marlon sama model, ada berapa lagi di belakang. Kalau mau sosere kita sama dengan sosere tapi saudara-saudara ini juga. Ini Yudea ini saudara-saudara, pendeta mau katakan bahwa ini salah satu dari jemaat Gemim, dari 1055 jemaat Gemim yang sangat diberkati. Orang dulu pernah baku tetangga, kami dulu di Victory, istri saya dulu ketua jemaat di Victory. Ini Yudea ini sangat diberkati. Pokoknya Yudea bermasmur, semua orang tahu di seluruh Gemim. Ini Yudea ini dia biarkan banyak. Ambil contoh, ini Yudea ini di majelis saja dapat aku orang-orang hebat semua. Kasihan gara-gara tak kumpul sini jago-jago, sebelah ini supaya coba ini orang-orang diberkati semua. Ya, baru nama Yudea. Saudara, kalau nama Yudea mau masuk surga pun so gampang. Paling kan dapat dari jemaat mana? Yudea. Paling perlu Yudea masuk. Ya, yang kurang kaget, ya. Tuhan bilang siapa kisah lama orang di pintu surga. Ya. Dan ini mau kasih ingat orang bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam rangka bulan peduli anak, marilah orang bagaimana ada concern, ada perhatian ya terhadap anak-anak. Minimal kalau di petunjuk bagaimana orang tua tahu bercerita tentang cerita anak ya, cerita Tuhan Yesus pada anak. Sebab pernah satu waktu anak masih kecil begini, mungkin dia 4 atau 4 tahun, dia ada dengar cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa. Satu waktu itu anak pulang, dia suka sekali mendengar nih Nabi Musa bercerita. Baru sampai di muka laut Kulsum, ya mereka belum menyeberang. Kurang kaget tuh anak begini, Papa, tadi di sekolah minggu ada dengar cerita tentang Nabi Musa. Padahal maksudnya Nabi, mungkin tuh anak salah dengar. Nabi Musa. Dia pikir Papa marah, kenapa babi jingan? Nabi Musa tahu? Oh, Nabi. Kok anak apa suatu Nabi? Bukan langsung cara begitu. Anak-anak belum tahu apa suatu Nabi. Wah, apa dia bilang? Yang tanya ke Papa, ditanya sama guru sekolah minggu. Oh Tuhan, Papa model begini kurang bagus tukar bebek Julia. Dia mesti layani tuh anak. Cerita adik salah dengar, bukan Nabi Musa tapi Nabi. Dia bernama
Musa ada tuntun orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kalau Bapak bicara bagus, anak akan terbentuk. Tapi kalau anak cuma tahu dapat marah dari orang tua, mau jadi apa tuh anak? Nah, bulan peduli anak mau bilang, awas, jangan orang kurang peduli tuh lain, konsonya nak peduli patuh anak. Antara lain, banyak papa mama sekarang nih boleh masuk surga gara-gara apa? Kurang lebih banyak peduli HP daripada anak. Lihat banyak orang tua cuma bingung dengan HP. Kung DP anak dia sunya tak peduli. Malah ada orang tua sudah teknik, ya kasih joakan HP tu anak, biar mama dan papa bersibuk lain, sunya tak peduli. Ini lagi pendidikan yang salah. Pernah pendeta di satu rumah makan, sampai masuk tak duduk, ya ambil resep ini. Duduk cuma sendiri. Kita berbahasa begini, ada 4 orang dah duduk di satu meja. Dah duduk di satu meja, bapak, mama dan 2 anak. Ini tidak bercerita, karena masing-masing bingung dengan. Oh Tuhan, orang dekat so jadi jauh. Tuh orang jauh don dah bingung komunikasi. Setelah makanan datang, kita kenal nih keluarga ini. Kita mau ganggu rasa begitu, semua ada sibuk. Waktu pendeta sementara makan, dorang ini sejaba makan. Untuk bapak mata tak angka begini, pendeta putih, kata iyo. Sudah dari tadi pendeta di sini ada tunggu makan, apa semua. Madong bapak dan ibu lebih ada. Mana dong bapak dan ibu lebih sedangkan so duduk bapak dekat dia mau baca cerita pada yang pendeta semeja lain. Aduh maaf kata pendeta. Masing-masing cuma bingung dengan HP sendiri. Hati-hati, jangan itu iblis itu masuk di gereja. Tuh, ada pendeta sementara khotbah atau ada sementara doa syafaat, kenapa dia cuma bingung dengan itu? Lama-lama berlaku tuh firman Tuhan bilang, disangkanya engkau beribadah, padahal tidak. Cuma dia badan itu datang ibadah, dia perbuatan tidak beribadah kepada Tuhan. Sehingga pembacaan kita khusus yang dewasa, ya. Kalau tadi kan anak-anak ada bilang nasihat dan doa, ya, untuk melakukan kehendaknya. Jadi bagaimana kata orang semua, ya, selalu terima nasihat dari Tuhan. Bagaimana orang semua selalu berdoa supaya kan orang boleh hidup dalam damai sejahtera Kristus. Ini dia mulai dengan, ya, seperti yang orang baca bersama saat ini. Indah sekali. Dia mulai dengan kalimat yang berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Saudara, siapa dan orang pemimpin? Minimal kalau dia suami, dia adalah pemimpin keluarga. Kalau dia istri, dia adalah pemimpin, pengatur rumah tangga. Memimpin anak-anak, ya. Penatua diaken, pemimpin. Guru agama, pendeta, pemimpin. Malah pemimpin di masyarakat, mereka juga semua pemimpin. Tetapi tentu dia lebih fokus. Ayat 7 kalau pendeta baca, ya, ada tulis begini kali ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Berarti apa? Yang dimaksud dengan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga tentang jiwamu, adalah pemimpin-pemimpin rohani. Apakah diaken,
apakah penatua, apakah pendeta. Tolong kata, ya, taati kata pemimpin. Apa maksud saudara-saudara? Maksudnya saudara-saudara, kalau antara pemimpin dan umat itu hubungannya mesra, baik, maka jadilah seperti kata Yesus, atau juga di Perjanjian Lama, di mana ada hubungan damai sejahtera, di mana ada kekeluargaan, di mana ada rasa yang persaudaraan, maka disitulah berkat Allah dicurahkan. Jadi lihat, nah tentu pemimpin yang bagaimana? Tentu pemimpin yang betul-betul setia melayani. Sebab ada lekat pemimpin asal sobat pimpin. Ada lekat pemimpin menurut Yehezkel cuma suka jaga bak-isak domba ke berkat. Kalau pemimpin begitu tentunya tak bagus. Ya, yang dimaksud adalah pemimpin yang betul-betul bagaikan Kristus, yang rela berkorban demi melayani orang lain. Jaga DP iman, jangan diambil oleh yang lain. Sebab sama di lagu sekolah minggu toh, pendeta baca ulang DP kalimat, ya. Iblis itu musuh kita. Dia bilang, iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Jadi awas. Iblis itu orang pemusuh. Dia berjalan mencari orang yang akan telannya, dikalahkannya. Tapi minimal dia cari orang untuk meninggalkan Yesus. Jangan lagi dengan Yesus. Kan tidak heran tuh ada anak Tuhan, bernama bagus sekali, Maria. Satu waktu pas siar Jakarta, sudah ada balik-balik. Pulang kamari ini Maria, malah terek penampilan solai. Kong yang dede sedih, itu teman bilang, Maria, siapa ngana solai? Apa Maria bilang, sorry, atik bukan Maria. Siapa dan? Halimah. Oh Tuhan, dari Maria sudah jadi haluan. Bagaimana nih? Orang yang boleh marah agama lain, tapi maksud pendeta adalah berarti si Maria ini salah satu yang sudah diterkam oleh iblis musuh kita, sehingga menjauhkan dia pribadi dari Yesus. Berarti apa? Orang mesti ada manajemen hati, manajemen pikiran, manajemen iman, supaya kita terpimpin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pembacaan kita ini katakan, kalau jadi pemimpin, penatua diaken pendeta, tolong kata jaga jiwa jamaah. Nah ini ada tulis di sini ya. Mereka berjaga-jaga terhadap jiwamu dan bertanggung jawab atasnya. Kalau jadi diaken bukan cuma sekedar jaga hitung doi itu loh. Mana diaken lambaikan tangan ada? Bukan cuma sekedar hitung doi, catat, store di gereja. Tapi kalau orang baca di liturgi bahwa catat berapa tuh jiwa yang senang, yang sengsara, perlu bantu. Nyata gampang untuk jadi diaken. Jadi penatua lagi bukan sekedar cuma yang penting suruh memberitakan firman. Mau dengar dia, ya, dompet urusan. Memang mesti bikin bagaimana orang terima Yesus. Ya, nyata gampang. Mari pendeta si contoh. Ini cuma contoh kecil. Mana lebih gampang masuk surga? Andai kata semua masuk surga, orang pengadilan Allah. Mana lebih gampang masuk surga? Pendeta soal, ya, atau kostor? Mana lebih gampang? Kira-kira menurutmu ini mana? Pendeta mau jawab kostor. Paling kostor masuk di menghadap Tuhan.
Petrus tanya, "Pastor?" "Iya." "Sekarang dia diri." "Siap." "Malaikat?" "Iya." "Baca daftar doa pastor." Baca. 1. Lain kali dia terlambat lonceng. Apa lagi dosa? 2. Lain kali malas jaga lap tu tai-tai burung di gereja. Dosa ketiga, pernah bawa pulang sesuatu baru pada perempuan. Coba hitung kerugian berapa? Malaikat jawab, nihil. Tidak apa, tidak berpengaruh, tidak. Kalau begitu atas nama pengadilan surgawi, masuk surga. Terus masuk, cepat sekali. Kira kalau pendeta soan mau masuk surga, lama. Paling pengadilan sekarang, waktu pendeta soan ketua jemaat Linuri, Likupang. Pengadilan kedua, waktu di Sario Petra atau kemudian pengadilan ketiga, waktu di Yudea. Pengadilan keempat, bagaimana waktu di sinode, waktu di fakultas, akhirnya sidang ditunda. Tetap masuk malam. Kalau kostor udah laju. Ya, rupa Pak Marlon masih kostor lebih laju mau masuk itu. Marlon mau dapat tanya waktu di Manado Post tahun berapa ke tahun berapa, udah dia mau dapat tanya sama. Karena orang mau hadapi pengadilan Allah. Coba lihat, ada pemasuk surga, grup dan grup begini, dia masuk surga, dia akan bilang, lebih dulu kita sudah bertanya semua boleh masuk. Iya, cuma catatan kecil. Man, apa catatan? Dia akan bilang, kita sudah baca apa? Oh iya, masuk pintu, badan semua masuk, tangan. Pun dia akan bingung, penatua ada. Kenapa? Kenapa itu badan masuk lewat napa batas, tangan dia petak kuat, lebih babunyi terus terpaksa datang keluar. Kenapa, Bu atau Pak? Badan lewat di luar tangannya. Paksa Petrus bilang, "Sini nak, Bu," kata Pak. "Mana tuh tangan?" Terus keluar di layar. Aduh, pernah diyakin kan? Pernah syamas. Iyo. Kenapa dipecatkan? Malas pastor derma. Jadi, ya, dipecatatan apa? Kasih tinggal tuh tangan di sini. Jadi, kalau orang masuk surga kepada hai ke tangan. Kalau dia cuma ada angka bahu ini, hai. Oh, mantan dia Ken dia. Pak Jeffrey benar atau? Aduh, mesti dia sehingga teman-teman dia Ken cepat tuh jangan tinggal tuh tangan di surga. Oke, penatua kan ada dia itu, penatua kata dado Tuhan kurang kali dia tapi tangan tak tinggal tuh. Kok dia badekat di pintu, kok dia pura-pura begini. Masuk dia bilang, dia coba kaki, masuk, belok aman. Gitu. Kalau silakan masuk, penatua still bagana. Dah, masuk dulu, dia bangun dulu masuk sama tuh badan, martagati di bibir. Terpaksa lagi tarik babunyi. Petrus datang, siapa? Ya, sama bibirnya. Terpaksa lagi Petrus joskin dulu. Aduh, pernah penatua berapa periode lagi? Ya, siapa dah? Ini boleh masuk. Siapa nih boleh masuk? Terkadang, siapa? Lain di bibir, lain di hati. Jadi lihat saudara-saudara, kalau orang masuk surga nanti, lihat, siapa di surga masih ada yang pakai masker. Rintau gede, mantan penatua, ya, mau pilih bibir sunya tidak ada. Nah sekarang kalau pendeta apa?
nanti seri berikut. Nah, jadi saudara-saudara, firman ini mau bilang kepada orang, percaya nggak saudara-saudara? Karena saya sebagai pendeta, lain kali orang biar ada tidur, semua bangun atau mau tidur, selalu orang doakan jamaah. Itu untuk menjaga-jaga jiwa jemaat. Rupa kita karena dong pendeta soan ada kirim jadi salah satu di BPMS, jadi tapi doa selalu, Tuhan berkati itu Gemini, Tuhan berkati itu BPMS, Tuhan berkati itu BPMW, Tuhan berkati BPMJ, Tuhan berkati seluruh penatua diaken. Ada 28.000 penatua diaken. Tuhan berkati seluruh pendeta, ada 3.000 lebih. Berkati guru agama 400 lebih. Orang Persu saja so ada 31.000. Banyak orang. Baru Tuhan, kami doakan seluruh jemaat Gemini, tolong Tuhan jaga dan pelihara. Nah, itu orang berdoa. Nah, dengan berdoa begitu, itu adalah doa kita sedang apa? Menjaga jiwa-jiwa jamaah. Amin. Amin. Supaya jangan sampai jemaat semua bakal lain, jemaat dan pelayan semua bakal lain. Ya, tolong doakan. Karena firman bilang begini, berdoa terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan satu hidup yang baik. Saudara, pendeta mau kasih tahu nih, sebab ada waktu jemaat dia cuma tahu dia selalu didoakan oleh penatua, oleh diaken, oleh pendeta. Padahal tugas juga jemaat diminta untuk mendoakan pemimpin, baik pendetanya, DP penatua, DP diaken, doakan. Lihat, kalau orang cuma salah memahami, taruh posisi diri, yang penting sudah penatua sama dengan pendeta aja doakan orang. Orang yang mesti berdoa untuk pemimpin itu. Kalau orang doakan, maka terjadi hubungan yang indah antara ya pelayan dan jemaah. Tapi doa yang bagaimana? Doa yang komunikatif dengan Tuhan dalam arti meminta selalu yang baik. Itu maksudnya. Ya, meminta yang baik. Mengapa? Pendeta kasih contoh ya. Pernah kita dari pastori, kong satu ibu datang. Pendeta doakan kita. Soalnya nak tahan kita ini pendeta. Dorang kita susiri. Oh, ibu dari mana dah? Kita pendeta dari kom ibu. Kom, tamu bilang ke pendeta, mulai sekarang kita sudah mau ikut kom ibu. Siapa ibu sudah mau ikut kom ibu? Pendeta, lihat kita sampai dong tertawa sama. Kita baru tahu kalau kita dia tertawa apa. Maksudnya bagaimana? Ibu jelas dulu sebelum pendeta berdoa. Tapi teman berada bilang, apa? No, ibu ini kasihan, nyandak tinggi, memang ketuk pendek dan tali DP. Jadi dia nyandak pernah nyandak mau pakai hak tinggi, mesti pakai hak tinggi terus. Kalau putek semua datang, teman-teman lain bilang, hak tinggi kamari. Kong dia bilang, oh pendeta dong bilang begitu, kong kita bilang ada orang, Tuhanmu butuh pangoni, ngoni kau tidak sesere pak kita, terus padiang sama pendeta, gontak bilang, soalnya mau ikut ibu kita. Dia terus keluar ambil Alkitab, aku datang mau minta berdoa Pak Pendeta. Aku datang, dia bilang, pendeta, aduh, kita memang sepanjang kamari sampai sini kita berdoa terus. So berdoa kepada ibu, ya Pak mau minta pendeta ini berdoakan. Oh, sakit hati. Kalau dia lepas di PH,
pun dia balik belakang. Itu ibu kecil tuh, dia balik belakang pun dia lepas Tuhan. Memang dapat lihat remaja. Karena pendek sekali tuh kalau jika tuh mesti dia pakai hak tinggi supaya dapat lihat di bawah. Ini dapat lihat tinggi dah. Pendeta bilang, ibu kata berdoa, mas tunggu, waktu ibu kamari berdoa bagaimana? Dia datang di motor tuh. Dia kata udah kerja jadi lincah, bawa otot. Oh, tak suruh berdoa no. Berdoa bagaimana? Kita bilang Tuhan, ternyata orang hati busuk ke kita. Kalau boleh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ramas di leher semua pendeta. Allah doa Tuhan, dalam bukan doa itu. Ya. Itu dan sama dia mau suruh Tuhan jadi apa? Pembunuh. Ya. Tapi kalau orang mau berdoa, minta sesuai keinginan Tuhan. Amin. Karenanya pendeta bilang, ibu duduk dengar pendeta mau berdoa. Orang doa sama-sama. Kita minta Tuhan, apa yang terjadi buat ibu ini memang berat diterima. Namun Tuhan, kami juga mengasihi semua orang, termasuk ibu ini. Mereka sudah mungkin hanya bercanda, karena itu ampunilah mereka. P. Amin pun dia protes. Ini anak bercanda orang pendeta. Oh betul dong, Tuhan sebelah leda berdoa dia ada protes. Ya. Kira kalau dapat itu ibu-ibu susah saya berhenti bicara, jak laut tuh dia mananya. Untung di Yudea ini baik sama. Pernah ada bapak dan dia bilang pendeta, so tegur tapi bini dia bersama marah tetap merocos terus. Anak-anak ledo so gaduh sekali. Kenapa ya? Tapi bini ini boleh seberin. Terangnya sadar tuh, kenapa? Jangan-jangan waktu ibu lahir bibir lebih dulu jadi. Tapi maksudnya mau bilang pada orang bahwa gunakanlah orang pekarunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai semua orang organ tubuh hidup, ya talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau katanya begitu, seperti dikatakan di sini, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung dari negeri segala domba, ya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Artinya inilah jaminan. Mari orang makin setia pada Tuhan Yesus. Sebab kalau orang katanya datang pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka akan terjadi seperti ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi lihat saudara, apa saja utamakan Kristus. Tapi kalau saya belajar anak-anak begini, mesti jaga kasih contoh nih. Guru-guru jangan terus bilang begini, adik-adik, semua persoalan jawabnya adalah Tuhan Yesus. Bohong ya, kasih jalan keluar. Semua pertanyaan pergumulan dalam hidup jawabnya Tuhan Yesus. Keluar dari sekolah minggu, dia ingat semua persoalan, semua masalah, semua pertanyaan jawabnya adalah Yesus. Orang PP di sekolah Yesus dapat ulangan. Semua pertanyaan DP jawab dan tulis Yesus, Yesus, Yesus. Kong Enci bilang begini, halo, siapa mana jawab semua Yesus? Oh, Enci dia belajar di sekolah minggu. Semua persoalan, semua masalah, semua ya pertanyaan jawabnya adalah Yesus. Nah, habislah cerita. Karena orang pakai pikiran anak. Olehnya saudara-saudara perlu kedewasaan. Dia katakan di sini, aku menasehatkan kamu, ya,
supaya kamu menyambut ini dengan hati yang tulus. Betapa penting nasihat. Nasihat itu adalah satu pengajaran yang membawa pada kebaikan. Terakhir, ada seorang ayah, dia terlambat kawin. Dia ada atur karier, hebat sekali. Setelah dia berhasil, baru dia kawin. Ada laki-laki begitu, dia cari sukses dulu baru kawin. Akhirnya dia setua, anak-anak masih remaja. Di saat dia semua meninggal, dia bilang aduh semua mati. Oh, dia panggil dua anak sini. Ini dua anak laki-laki, bapak mesti nasihat. Kalau bapak sudah tidak ada, jaga baik-baik Pak Mama. Tapi yang kedua, kalau mau kerja supaya berhasil, jangan bekerja kena sinar matahari. Hindari sinar matahari. Muni akan bekerja dengan baik dan pasti Muni berhasil. Matilah Papa. Dia pada saat ini anak dua sekolah pun kerja, terpisah jauh. Dulu komunikasi belum hebat begini. Dia mama tinggal dengan yang bungsu. Kok ya kasihan itu bungsu lebih hidup susah. Karena mau bekerja, orang tua ada pesannya bolehnya kena sinar matahari. Pokoknya pakai taksi terus, jangan kena sinar matahari. Pokoknya apa-apa semua. Satu waktu 10 tahun kemudian, yang tua bilang, mak datang kemari pasiar Pak kita sesukses. Jadi mama tuh yang tua jemput di bandara, sampai di rumah pun dia bilang, kenapa kau anak kaya begini? Kakak adik anak yang tua jawab, Ima, sebelum papa mati, papa dah bilang berupaya bekerja nyandak kena matahari, sinar matahari. Oh, ya kita bikin ternyata berhasil. Apa maksudnya? Mak, kita kerja jam 8, takut semua ada matahari, kita datang sebelum ada matahari keluar. Jadi nyandak kena matahari. Oh mak, tapi kerja memang kelar jam 5, masih ada matahari. Kita tunggu matahari masuk tetap pulang. Kok akhirnya berpikir-pikir, aduh ada bisnis bagus nyala kena matahari. Apa? Kita bikin toko mak, apa kerja di dalam toko. Jadi siang malam tak kerja nyala kena matahari. Kok kita diberkati begini Oh begitu dah. Dia bilang cuma ngana dia ngana PAD. Lantaran bilang ini boleh kena matahari, apa-apa dan taksi. DP kunci habis DP doi. Jadi bantu akan dia. Bukan mama bermaksud kasih doi, bantu kasih pengertian. Ya. Artinya dengan hikmat, dengan nasihat akan lebih mempermudah kehidupan kita yang diberikan Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir sekali, sampaikanlah salam ya kepada semua orang, dan ada salam dari Italia, dari Roma. Artinya apa? Tompe hidup supaya diberkati Tuhan harus selalu saling memberi salam. Ya. Dia pendeta tadi dapat diri di muka pintu, kok kita begini, rupa kita kenal kan? Dia bilang pendeta kita dan kita berpikiran datang dari Israel ini ibu diaken ya. Jadi kalau orang jawab salam satu dengan yang lain, puji Tuhan kita diberkati. Selamat melakukan. Tuhan Yesus memberkati secara khusus. Mari tetap peduli anak sekarang dan selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Damai sejahteranya yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu, supaya kamu bercahaya bagi umat manusia, dan menyatu dengan rohnya dalam perbuatan-perbuatan baik, sekarang, selalu, dan sampai selama-lamanya.